元帅终于来了。Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang seorang prajurit yang dikira lemah. Ternyata beliau mempunyai kemampuan yang luar biasa melebihi kemampuan para jenderal. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Film diawali di wilayah barat Cina. Terlihat segelintir prajurit barat yang sedang dikejar oleh kawanan perampok. Para perampok yang kejam dan sadis tidak segan-segan menghabisi korbannya. Mereka terus mengejarnya sebelum tujuannya tercapai. Salah seorang prajurit menyuruh anak buahnya untuk melepaskan kuda yang membawa barang-barang agar para perampok mengejar kudanya sementara mereka bisa sembunyi. Setelah dirasa aman, lalu mereka pergi ke arah yang berbeda untuk menyelamatkan diri. Malam pun tiba, mereka beristirahat di sebuah gua. Perjalanan yang sangat jauh sudah menempuh 6 bulan lamanya, dan sudah kehilangan 21 orang yang tewas. Kini yang tersisa hanya tinggal 5 orang. Tujuan mereka untuk mencari serbuk hitam. Pada saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba ada tamu yang tak diundang. Where are they? It's no man. I took its hand. Mereka diserang oleh makhluk buas mematikan. 3 temannya tewas, kini yang tersisa hanya tinggal 2 orang. Dia bernama William dan Tovar. William berhasil menghabisi hewan tersebut dan membawa potongan kakinya yang ditebas. Lalu mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya. Namun tiba-tiba kawanan perampok muncul lagi lalu mengejar mereka berdua. Mereka berdua terkejut tanpa disangka pelarian mereka menuju ke arah benteng yang dijaga ketat oleh ribuan prajurit Cina. Kawanan perampok pun tidak berani mendekatinya. Dengan pasrah, mereka berdua dibawa oleh prajurit memasuki benteng. Para komandan dan petinggi kerajaan pun dipanggil untuk berkumpul di aula, termasuk komandan tertinggi yang bernama Komandan Lin. Berkumpulan mereka di aula, termasuk William dan Tovar yang diikat. Mereka semua terkejut melihat potongan kaki hewan yang dibawa oleh William. Komandan Lin bertanya dari manakah mendapatkannya. William pun menjelaskan bahwa dialah yang menghabisinya. Namun semua tak percaya, dianggap William berbohong. I killed it. 他一个人，怎么可能？ Pimpinan tertinggi pasukan penjaga benteng yaitu Jenderal Shaw yang satu tingkat di atas Komandan Lin. Jenderal Shaw meminta penjelasan karena tidak percaya jika William mampu menghabisi hewan tersebut sendirian. Dan itu sangat mustahil karena Jenderal Shaw dan para komandan mengetahui buasnya hewan tersebut. Why are you here? A swing of the sword. 林将军，末将以为无论巧合与否， Pada saat sedang dalam pertimbangan, hukuman apa yang akan diberikan untuk mereka berdua, tiba-tiba satu prajurit melaporkan adanya serangan yang dahsyat dengan jumlah yang sangat besar. Jenderal Shaw memerintahkan untuk segera siaga menghadapi serangannya dari atas benteng. Mereka berdua pun dibawa juga dalam keadaan yang masih terikat. Are you killing us, sister? If it is death, my dear. ¿Qué hacemos aquí, amigo? William dan Tovar bingung apa yang sedang terjadi dan akan bertempur dengan pasukan mana. Lalu komandan ahli strategi yang bernama Wang menjelaskan, ternyata penyerangan tersebut dari hewan yang sama yang dihabisi oleh William. Hewan itu dijuluki dengan nama hewan Tao yang muncul 60 tahun sekali. Mereka menyerang dengan jutaan pasukan yang dipimpin oleh ratunya. What the hell is a Tao Te? You are correct. We are under siege. You are not to die today. Jenderal Shaw dan semua prajuritnya siap untuk berperang. Semua peralatan tempur dikeluarkan. William dan Tovar ikut menyaksikan meski masih terikat. Ratusan ribu pasukan siap dengan tugasnya masing-masing. Pasukan yang berwarna hitam adalah prajurit darat, yang warna merah pasukan pemanah. Sedangkan pasukan yang berwarna biru, semua wanita yang dipimpin oleh Komandan Lin. Mereka adalah prajurit tempur yang siap mati. 元帅终于来了。 《
Incredible. Semua prajurit sudah siap dalam posisinya masing-masing, dan suasana pun menjadi hening seketika. William dan Topar masih bingung sekuat apakah musuhnya hingga persiapannya begitu lengkap dan menakjubkan. Dan tiba-tiba suara gemuruh mulai terdengar. Dengan samar-samar terlihat jutaan Tao berlari sangat kencang menuju benteng. Senjata jarak jauh pun dipersiapkan untuk meluncur. Do you hear it? Pasukan pemanah dan bola api terus menghantam mereka, namun saking banyaknya serangan tersebut tidak berpengaruh besar. Tao yang sudah mulai menyentuh benteng, prajurit biru pun beraksi. Prajurit biru banyak yang tumbang, yang tersisa hanya rantainya saja. Serangan Tao semakin banyak berdatangan, dan tibalah sang ratu pimpinan yang mengendalikan jutaan Tao. Sang ratu dijaga ketat oleh hewan yang lebih besar dan sangar, karena jika ratunya mati maka semua akan ikut mati. Pasukan Tao yang sudah hampir mencapai benteng, kini saatnya prajurit ungu beraksi, yaitu prajurit jarak dekat. Namun sayang, prajurit ungu tidak mampu menghadapinya walau hanya satu hewan saja. William dan Topar panik karena tangannya masih terikat, sedangkan Tao semakin banyak berdatangan. Kemudian pelayan yang bernama Balar melepaskan ikatannya, dan mereka berdua pun beraksi yang membuat takjub semua yang melihatnya. Sang ratu memerintahkan pasukannya untuk mundur karena dirasa belum berhasil mencapai benteng yang terlalu tinggi. Ditambah para prajurit terlatih dan peralatan senjata yang lengkap. Pasukan Tao pun mundur, namun uniknya semua yang telah tewas dibawa tak tersisa. Jenderal Shao dan para petinggi mendatangi William dan memuji atas keberaniannya. Kemudian Jenderal Shao memberikan tempat untuk mereka beristirahat dan membersihkan badan. Balar mendatangi kamar William dan menanyakan tujuannya datang ke tempat ini. William menjelaskan hanya untuk mencari serbuk hitam untuk bahan amunisi segala senjata. Dan ternyata Balar pun sama, 25 tahun yang lalu dia mencari serbuk hitam, namun malah terjebak, tidak bisa pulang dan menjadi pelayan kerajaan. William dan Topar terlihat lebih segar dan tampan. Mereka berdua disambut sebagai tamu kehormatan oleh jenderal dan pasukannya. Kini William tidak diremehkan lagi karena kemampuan dan keberaniannya yang luar biasa. Sang jenderal ingin melihat aksi kemampuan memanah William yang selalu tepat mengenai mata hewan Tao. Dia pun memperlihatkan keahliannya yang membuat takjub semua yang melihatnya. Dilanjut dengan acara makan bersama. William dan Lin saling mengenalkan diri masing-masing. Lin sejak kecil sudah dilatih menjadi prajurit untuk membela negara, sedangkan William sebaliknya. Dia menjadi prajurit yang berkelana. William sudah banyak berperang menjadi prajurit ke berbagai negara dan tak pernah terkalahkan. Kemudian Lin mengajaknya ke atas benteng untuk menunjukkan sesuatu. Come. Men have so much to teach us. 信任. 信任 is our flag. Balar menghasut William dan Topar untuk mencuri serbuk hitam milik kerajaan daripada mencari di luar yang belum tentu ditemukan. Lalu keluar dari tempat ini pada saat mereka sedang sibuk bertempur, karena diduga hewan Tao akan kembali menyerang lagi dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Komandan Wang memanggil William dan Topar. Dia masih penasaran dengan William yang mampu menumbangkan beberapa Tao sendirian. Dengan kepintaran Wang sebagai ahli strategi, dia mencoba menyimpulkan bahwa ada pengaruh besar dari batu magnet yang tak sengaja dibawa William pada saat menghadapi Tao. Kemudian Wang menjelaskan asal munculnya Tao. Centuries ago, there was that struck Gowu Mountain. Is she able to multiply, alive or dead, on half the world would be safe.
Para prajurit dikejutkan dengan kemunculan Tao di atas benteng. Semuanya heran karena dengan jutaan Tao pun susah untuk mencapainya. Sang jenderal ditemani Komandan Lin turun tangan untuk menghadapinya. Para prajurit secara perlahan maju menuju Tao yang sudah terlihat di depan. Namun ternyata ada satu lagi di belakang. Tidak ada jalan lain. Sang jenderal terpaksa menghadapinya. Jenderal Shao terluka parah demi menyelamatkan Lin. Lalu sang jenderal menyerahkan jabatannya kepada Lin untuk menggantikan posisinya menjadi seorang jenderal dan melanjutkan memimpin pasukannya. Dan tidak lama kemudian, Jenderal Shao meninggal yang membuat semua prajurit bersedih. Semua para petinggi berkumpul untuk merencanakan strategi selanjutnya. Komandan Wang menjelaskan tentang magnet yang dibawa William, bahwa magnet itu disimpulkan dapat membuat tuli hewan Tao sehingga dengan mudah dapat dikalahkan, dan untuk membuktikannya harus menangkap satu Tao hidup-hidup pada saat penyerangan kedua nanti. The magnet makes the Tao. Capture a Tao Te. 此事如何验证？ A spear that grabs. Tibalah saatnya pertempuran kedua dimulai. Dengan keadaan kabut yang tebal, mereka pun bersiap-siap untuk menangkap satu Tao hidup-hidup dengan dibius. Semua pasukan sudah berada pada posisinya masing-masing termasuk William. Dan tiba-tiba Tao pun muncul lalu Jenderal Lin memerintahkan penyerangan. Penangkapan Tao menggunakan panah rantai yang sudah dilumuri obat bius dimulai, dan banyak yang mengenai tubuhnya namun hewan lain berhasil membantu melepaskan rantainya. Hingga ada satu yang tersisa masih mengenai tubuhnya namun biusnya belum bereaksi, dan tibalah saatnya William beraksi dengan dibantu oleh Tofar. Akhirnya William berhasil menangkap satu Tao hidup-hidup. Jenderal Lin berterima kasih karena telah berani mempertaruhkan nyawanya. Kemudian hewan itu diuji coba dengan didekatkannya batu magnet. Dan ternyata apa yang disimpulkan Komandan Wang benar. Hewan itu menjadi tuli dan tenang. Namun tiba-tiba utusan dari kerajaan memerintahkan untuk dikirimnya ke istana yang sontak saja membuat Wang marah. Namun Wang tidak berdaya karena ini adalah perintah dari kaisar dan dibawalah hewan itu menuju istana. William memasuki ruangannya yang mendapati Topar marah karena William terlalu dalam mencampuri urusan kerajaan. Sedangkan tujuan utamanya untuk mendapatkan serbuk hitam seolah-olah diabaikan. Black powder's not going anywhere. You can fool them. Salah satu prajurit mengumumkan lagi ada pergerakan dari Tao. Semua pasukan untuk segera berkumpul di atas benteng kemudian mengejar kemana arahnya pergerakannya. Dan ternyata pasukan Tao membuat sebuah lubang gua yang arahnya menuju istana pusat. 传令所有将军立即来此。打通了，陶队已突破长城。 Sementara Topar dan Balar mulai melakukan aksinya untuk mencuri serbuk hitam. William mencari Topar namun tidak ada di kamarnya. Topar dan Balar mengendap-endap menuju gudang serbuk hitam dan meledakkan pintunya. William yang mendengar suara ledakan segera menghampirinya, dan ada satu prajurit juga yang mendengar lalu mengikutinya. Mereka pun berhasil memasuki gudang dan mengambil serbuk hitam dalam jumlah yang banyak. Tidak berselang lama, William muncul dan mencoba menghentikan Topar. Namun Topar dan Balar tetap dalam pendiriannya. Been a fool. I'm done with it. We're in our saddlebags. We win. Sampailah utusan kaisar yang membawa Tao di istana. Kaisar muda pun senang melihatnya seolah-olah hewan itu adalah mainan. Tao yang sedang terlelap tidur, pengaruh dari batu magnet mencoba diganggu oleh kaisar. Kaisar ingin pembuktian dengan mengambil magnetnya dan tiba-tiba dia bangun. William yang tak sadarkan diri akhirnya ditangkap. Dia menjadi tersangka atas pencurian serbuk hitam. Jenderal Lin pun marah besar dan akan menghukum William. Namun seorang prajurit yang menjadi saksi saat kejadian membela William dengan bersumpah bahwa William tidak bersalah. Malah dia akan mencoba menghentikan Topar dan Balar. 其实所说绝无半句虚言，
你敢说半句假话，我先炸了！派骑兵队把那2个盗贼抓回来。 Topar dan Balar yang sudah berhasil keluar membawa serbuk hitam berhenti di persimpangan jalan. Balar menyuruh Topar untuk naik ke bukit agar terlihat jalannya dari tempat yang lebih tinggi. Namun ternyata Topar dikhianati. Si Balar membawa kabur serbuk hitamnya. Para pasukan menggunakan balon udara menuju istana dalam perkiraan waktu 6 jam. Karena jika menggunakan kuda bisa memakan waktu hingga 2 hari. Ditakutkan istana dan seluruh penghuninya sudah binasa oleh pasukan Tao. Namun balon udara tidak semuanya mulus bisa sampai ke istana. Banyak yang hancur di perjalanan. William yang sedang dikurung akhirnya dibebaskan atas perintah jenderal. Pada saat Wang mengatakan Jenderal Lin sudah berangkat menuju istana untuk menghadapi pasukan Tao, William pun ikut bersama Wang menyusulnya. Balar yang serakah kini sendirian membawa serbuk hitam. Tiba-tiba muncul kawanan perampok menyergapnya. Balar pun akhirnya ditangkap dan diikat, sementara para perampok merayakan pesta. Namun tiba-tiba ada satu botol serbuk hitam jatuh mengenai api, yang mengakibatkan ledakan besar hingga tewas semuanya, termasuk Balar. Akhirnya Jenderal Lin dan beberapa pasukannya tiba di istana, dengan disambut oleh pasukan Tao yang sudah tiba duluan. Jenderal Lin pun terpaksa menghadapinya. Pada saat Jenderal Lin tersudutkan, dengan tepat waktu William datang dan berhasil menolongnya. Lalu diteruskan menuju istana untuk menyelamatkan Kaisar. Terlihat jelas dari atas pimpinan pasukan Tao yang dijaga ketat oleh pengawalnya. There's the plane. Kaisar yang ketakutan sembunyi di belakang kursi. Komandan Wang meminta Tao yang dikurung untuk dijadikan umpan menghabisi ratunya. Jika ratunya mati, maka semua pasukan Tao akan membeku dan musnah. 利用他杀死兽王。兽王 Topar yang waktu mendengar suara ledakan langsung menghampirinya dan dia berhasil mengambil serbuk hitam yang tersisa. Namun tiba-tiba muncul para prajurit utusan jenderal untuk menangkapnya. Topan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan pasrah dia ditangkap oleh prajurit. Komandan Wang menyusun strategi dengan merencanakan siasat akan membebaskan satu Tao yang dikurung dengan dilengkapi peledak di tubuhnya dan disediakan makanan. Pada saat giliran hewan itu memberikan makanan kepada sang ratu, disitulah kesempatan untuk meledakkan ratunya. Namun di perjalanan mereka dihadang oleh beberapa Tao. Hewan itu pun bangun setelah magnetnya dicabut. William bersiap-siap untuk memanah jika menerkam. Namun Wang memegang batu magnet yang membuat Tao itu kembali lalu memakan makanan yang sudah disediakan. Hewan itu pun keluar untuk menemui ratunya. William dan Lin naik ke atas menara untuk melesatkan panahnya, sementara Wang mengamankan pintu dengan magnet di tangannya agar pasukan Tao tidak masuk. William pun melesatkan panahnya yang sudah ditempeli peledak. Bidikannya gagal karena pengawal sang ratu dengan sigap melindunginya. William pun naik lagi ke posisi yang lebih tinggi agar lebih mudah dan terlihat bidikannya. Tiba-tiba pasukan Tao berhasil memasuki menara menerkam Komandan Wang. Namun untungnya batu magnet sempat dilemparkan ke William. Bidikan yang kedua gagal lagi, kini yang tersisa tinggal satu panah lagi. Namun sang ratu kali ini melihat William di atas menara dan segera mengendalikan seluruh pasukannya untuk mengejar dan menerkam William. Kali ini batu magnet dilemparkan terlebih dahulu, lalu disusul dengan panahnya. Give me the spear. William dan Lin selamat. Sang ratu akhirnya berhasil dilumpuhkan dengan otomatis seluruh pasukannya jadi membeku dan tewas seketika.
Singkat cerita, suasana kembali aman dan kondusif. William mengunjungi Topar yang sedang dikurung untuk membebaskannya atas izin dari Jenderal Lin sebagai bonus. Karena William sudah banyak berjasa terhadap negara. Tidak berselang lama, Jenderal Lin pun datang untuk mengucapkan perpisahan. I came to say goodbye. We are more similar than I thought. William dan Topar pun pergi meninggalkan istana dengan difasilitasi perbekalan dan pengawalan. William akan kembali lagi suatu hari nanti demi sang jenderal. Dan kisah film pun Are selesai. you sure you don't want to go back? Of course I do.